Miscin lagi baca apa itu? Nah, Miss Chin hari ini lagi baca cerita tentang bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir loh. Ceritanya bagus sayang. What happened? Kenapa perutmu pucat loh? Ini Miscin Joanna belum makan siang. Kemana makananmu sayang? Jadinya Joanna lupa buat siapin bekal, terus kantinnya tutup. Jadinya Joanna nggak bisa beli apa-apa deh. Aduh kasihan banget, kenapa nggak ngomong dari tadi? Miss Chin ada makanan ringan lumayan buat perut sampai dijemput mama. Kita cobain ya. Boleh? Ayo. Sama-sama kita cobain ya. Miss Chin juga penasaran sama rasanya. Coba Joanna cobain. Enak. Apalagi lagi lapar ya? Iya. Tahu nggak? Kisah sekarang ini sama seperti cerita yang ada di buku ini loh. Ceritanya tentang bangsa Israel yang lagi kelaparan dan mereka minta kepada Tuhan untuk kasih mereka makanan. Tuhan kasih, kirimkan dari langit, turunkan dari langit. Oh, terus apa yang terjadi? Wah, penasaran ya sama ceritanya? Kita saksikan aja yuk sekarang di Mesbah Cilik. Apa kamu tahu seperti apa padang pasir itu? Panas di siang hari dan dingin di malam hari. Dengan semua pasir dan sedikit atau tidak ada yang tumbuh. Di mana kamu bisa menemukan makanan di padang pasir? Orang Israel berpergian di padang pasir dan mereka hampir kehabisan makanan. Menurutmu apa yang mereka lakukan? Tuhan sangat merawat orang Israel. Dia mengirim awan untuk melindungi mereka dari panasnya matahari di siang hari. Dia mengirim tiang api pada malam hari untuk menerangi perkemahan mereka. Dia telah membebaskan mereka dari Mesir dan menghancurkan musuh mereka di Laut Merah. Tapi orang Israel mulai khawatir. Sudah 6 minggu sejak Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan makanan yang mereka bawa hampir habis. Kembali saja ke Mesir. Kami memiliki semua makanan yang bisa kami makan. Mereka menggerutu. Tapi di sini, di padang pasir ini, kami akan mati kelaparan. Mereka menggerutu dengan pahit kepada Musa. Tentu saja Tuhan tidak berniat membiarkan mereka mati kelaparan. Aku akan menurunkan roti dari langit. Tuhan berkata kepada Musa, Itu akan ada di sana pada pagi hari. Orang-orang harus keluar setiap hari dan mengumpulkan 1 omer masing-masing. Tapi mereka tidak boleh menyimpan apapun sampai hari berikutnya. Aku akan menguji mereka untuk melihat apakah mereka mengikuti petunjukku. Tentu saja, keesokan paginya tanah itu ditutupi dengan serpihan putih tipis. Orang-orang terkejut. Apa itu ya? Mereka bertanya lagi dan lagi. Itu tampak seperti embun beku di seluruh tanah. Ini adalah roti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Kumpulkan dan makan hari ini. Tapi jangan coba menyimpan untuk besok. Itu tidak akan baik lagi. Jadi orang-orang menyebutnya mana, yang berarti apa itu? Mereka mengumpulkannya dan mencicipinya. Rasanya manis seperti madu dan ada cukup untuk semua orang. Tapi begitu matahari semakin panas, mana yang tersisa di tanah meleleh. Beberapa orang mengumpulkan banyak, beberapa mengumpulkan sedikit. Semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan, terlepas dari beberapa banyak yang mereka kumpulkan. Jangan menyimpan apapun sampai pagi berikutnya. Tuhan berkata. Tapi beberapa dari mereka tidak memperhatikan. Keesokan paginya, mana yang tersisa penuh dengan ulat dan berbau busuk. Pada hari ke-6, instruksinya berbeda. Hari ini kamu harus mengumpulkan 2 kali lipat, kata Musa. Besok adalah Sabat Tuhan, hari istirahat.
tidak akan ada mana di tanah pada pagi hari. Jadi kumpulkan cukup hari ini dan panggang atau rebus, tetapi simpan sebagian untuk besok. Bagian ganda yang mereka kumpulkan untuk disimpan untuk Sabat tidak akan menjadi berulat. Tapi siapa sangka, beberapa orang tidak mengumpulkan 2 kali lipat pada hari Jumat itu. Sebaliknya, mereka bangun pada pagi Sabat mengharapkan menemukan mana. Mereka harus belajar dengan cara yang sulit dan lapar. Tentu saja tidak ada mana di tanah pada pagi Sabat itu. Dan tidak ada pada Sabat yang datang setelahnya. Berapa lama mereka akan menolak mengikuti petunjukku? Tuhan berkata kepada Musa, cerita tentang mana mengajarkan kita 2 hal. Pertama, seperti orang Israel, kita menghormati Tuhan ketika kita taat kepadanya. Mengikuti petunjuknya adalah tindakan penyembahan. Ini juga mengajarkan kita bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Rencananya untuk kita adalah untuk kebaikan kita sendiri. Mengikuti petunjuknya adalah satu-satunya cara untuk benar-benar bahagia. Butuh waktu bagi orang Israel untuk belajar bahwa mereka perlu mengikuti petunjuk Tuhan tentang mana. Akhirnya mereka melakukannya dengan benar, dan itu bagus. Karena itulah yang Tuhan beri makan mereka selama 40 tahun mereka di padang gurun. Mereka juga belajar betapa pentingnya hari Sabat bagi Tuhan. Dia ingin mereka dan kita menjadikannya hari yang istimewa, berbeda dari hari lainnya. Ketika mereka menjaga Sabat itu khusus, ketika mereka tidak bekerja dengan mengumpulkan mana, mereka menunjukkan kasih dan ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan mereka benar-benar menyembah Dia. Halo Sobat Cilik Hub Channel, kembali lagi bersama Miss J. Hari ini Miss J tidak sendiri, Miss J bersama Yurika. Halo. Oke, kita akan mulai episode kita kali ini. Kira-kira Yurika tahu nggak kita akan bahas tentang topik apa? Nggak tahu, Miss. Biar Miss J kasih tahu nih. Hari ini kita akan belajar tentang topik rasa syukur. Kira-kira menurut Yurika, maksud rasa syukur itu seperti apa sih? Rasa syukur itu adalah hal yang tulus karena apa yang kita mau telah diberikan oleh Tuhan, Miss. Oke, good. Betul sekali. Rasa syukur adalah perasaan tulus dan menghargai setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Oke, kira-kira waktu Yurika melakukan sesuatu, Yurika itu merasa bersyukur atau malah mengeluh atau malah komplain gitu? Kadang bersyukur, kadang juga mengeluh, Miss. Kadang bersyukur, kadang mengeluh. Oke, hari ini kita akan membuat activity yang akan membalas pertanyaan yang tadi. Sini Miss J sudah menyediakan 2 bahan. Boleh disebutkan bahan apa saja? Ada pompa sama balon, Miss. Ada pompa sama ada balon. Oke, kita akan langsung mulai activity-nya. Mau Miss J yang pompa atau Yurika yang pompa? Miss J aja deh. Miss J aja, oke. Bentar. Oke, kita pompa ya. Pompa. Oke. Bilang cukup, kalau enggak nih Miss J lanjut terus nih. Cukup deh. Oke, cukup. Oke, cukup. Yurika tahu apa yang akan Miss J lakukan dengan balon ini? Nggak tahu, Miss. Oke, sekarang perhatikan ya. Aduh, Miss, berisik. Berisik sekali ya. Nah, kira-kira dari activity ini, apa yang bisa kamu pelajari? Saat Miss J membuka jari Miss kecil-kecil dan balon itu menjadi berisik, Miss. Iya, itu diibaratkan sebagai orang yang suka sekali mengeluh. Nah, di dalam cerita Alkitab itu ada 2 cerita yang bisa kita bandingkan tentang activity kita hari ini. Yang pertama adalah cerita tentang bangsa Israel. Ketika bangsa Israel itu dipimpin oleh Tuhan, yang mereka lakukan adalah mereka selalu mengeluh, selalu komplain. Padahal kalau kita ingat nih Yurika, waktu mereka di padang gurun, Tuhan memberikan tiang api untuk malam hari, tiang awan untuk Pagi hari. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka komplain kepada Tuhan. Iya, betul sekali. Nah, cerita yang kedua adalah cerita tentang Nuh. Ketika Nuh disuruh Tuhan untuk membangun bahtera yang besar, apa yang Nuh lakukan?
dia tetap membangun walaupun dia tidak tahu apa yang terjadi ya. Iya, dia tetap melakukan, bahkan dia melakukan itu dengan rasa syukur. Dan akhirnya apa yang terjadi? Keluarganya selamat dari banjir. Betul sekali. Nah, terkadang dalam kehidupan kita juga seperti itu. Terkadang kita menjadi orang yang seperti bangsa Israel, dan terkadang kita juga menjadi orang seperti Nuh. Tetapi hari ini kita belajar bagaimana jangan kita banyak mengeluh. Yang harus kita lakukan adalah memiliki rasa syukur. Nah, kira-kira sekarang nih, waktu udah dengar mengikuti activity, mendengar cerita ini, kira-kira Yurika lagi di bagian mana nih? Yang syukur atau mengeluh nih? Lagi di bagian yang syukur. Syukur, good. Kalau sobat-sobat cilik Hope Channel gimana? Apakah kalian bersyukur atau mengeluh? Semoga kita selalu bersyukur ya. Oke, sampai di sini saja aktivitas kita hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Bye! Kira-kira rasa roti mana itu kayak gimana ya? Sobat Math Speak Cilik tahu nggak? Lulu masih mencoba untuk mencari tahu jawabannya. Kalau teman-teman udah tahu, kasih tahu Lulu juga ya. Dan juga, bahan yang terkandung di dalam roti mana apa saja ya? Tapi, ada yang lebih mengherankan lagi sebenarnya, yaitu bagaimana bentuk yang sesungguhnya. Banyak sih gambar dan ilustrasi yang biasa ditampilkan di buku cerita atau Bible story di internet, film-film. Tapi secara tepatnya bentuk mana itu seperti apa ya? Ada lagi deh. Kenapa ya Tuhan bukannya mengirimkannya tiap hari, tapi malah tidak menurunkan roti mana pada hari Sabat? Hanya 1 hari loh. Apakah teman-teman tahu alasannya? Kenapa Tuhan tidak mengirimkan mana pada hari Sabat? Ya, hebat! Kali ini kamu tahu jawabannya. Tuhan ingin kita mengatur waktu dan melakukan pekerjaan kita secara teratur. Sebab
ada tertulis, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 40. Bukan hanya soal makanan teman-teman. Supaya seimbang, kita juga harus minum secara teratur, secukupnya, supaya sehat dan bersukacita selalu. Beneran teman-teman, minum air putih itu penting banget loh. Bukan hanya sekedar hal sepele. Temen aku, mau tahu nggak? Ada tuh yang malas banget minum. Terus dia jadi sakit gangguan pencernaan. Males banget dia, masalahnya. Males banget. Karena mageran juga sih, makanya jadi susah haus. Nanti dehidrasi teman-teman kalau malas minum. Terus bisa membuat organ tubuh sakit, kan kasihan. Ada juga temen dulu yang rajin banget minum, tapi minum soda, sama senang minum susu. Ini beneran ya teman-teman, habis makan dia minum susu, haus minum soda, gitu-gitu. Terus sampai dia harus dioperasi karena ginjalnya bermasalah. Makanya teman-teman, kita harus rajin minum air putih secukupnya tiap hari biar kita sehat dan ginjal kita tetap aman, berfungsi dengan baik. Ngomong-ngomong soal air, kalian pernah dengar nggak tentang siapa yang disebut sebagai sumber air kehidupan? Nah, tuh kamu tahu. Pernah dengar kan? Atau bagi yang belum tahu, itu teka-teki hari ini. Kalian cari jawabannya ya. Siapakah sumber air kehidupan kita? Dan apa yang dimaksud dengan air kehidupan itu sendiri? Lulu mau minum dulu ya. Haus. Bye. Hello kids, welcome to Wise Words. My name is Ben and today we're going to be talking about curiosity. Atau rasa ingin tahu. Now, can you spell curiosity with me? Ready? Here we go. C-U-R-I-O-S-I-T-Y. Curiosity. Great stuff. Now, what is curiosity? Curiosity is when you want to know something. It's like a constant question mark popping up in your head. Why? How? What if? Curious kids are like detectives. They use their senses, their eyes to see, their ears to hear, their nose to smell, and their hands to touch to explore everything. They ask lots of questions like, why is the sky blue? Or, how do birds fly? The more curious you are, the more you learn and discover the world around you. It's like opening a treasure chest full of new and exciting things. So next time you see something interesting, don't be afraid to ask questions and be a little curious. Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Bagaimana, senang nggak mendengar cerita tentang mana, di mana bangsa Israel diberi makanan yang terbaik oleh Tuhan Yesus. Nah, orang tua yang sedang menemani anak-anak saat ini, saya ingin sharing berbagi tentang curiosity. Kenapa ya hubungannya dengan curiosity? Ternyata arti dari mana itu adalah apa itu? Wow, ada maksud Tuhan bahwa Tuhan ingin kita mengajarkan anak-anak untuk menumbuhkan rasa ingin tahu mereka akan segala sesuatu. Nah, mari kita cari tahu apa sih gunanya rasa ingin tahu itu. Bisa mendorong anak-anak untuk mencari pengetahuan, menjelajahi dunia, dan memahami hal-hal yang baru tentunya. Ketika anak-anak memiliki rasa ingin tahu yang kuat, mereka akan menjadi pembelajar yang aktif. Dan dengan demikian, banyak sekali penemuan-penemuan baru yang akan terjadi. Rasa ingin tahu juga ternyata memicu kreativitas, inovasi, dan kemampuan untuk pemecahan masalah. Bukankah itu skill, kemampuan yang harus dimiliki oleh anak-anak di masa depan mereka? Jadi bagaimana caranya
kita membangkitkan rasa ingin tahu anak-anak? Berikut ini beberapa tips. Pertama, mari kita fasilitasi wadah atau sarana untuk mereka melakukan eksplorasi. Berikan anak-anak akses ke berbagai sumber pengetahuan seperti halnya buku, bahkan internet, tapi yang aman ya. Dan pergi ke alam. Dukung minat mereka dengan mengunjungi museum, taman alam, atau tempat-tempat yang bisa memberikan sarana untuk anak eksplorasi. Jangan hanya ke mall aja. Dan yang kedua adalah selalu ajukan pertanyaan terbuka. Dorong juga anak-anak untuk bertanya tentang dunia di sekitar mereka. Berikan ruang bagi pertanyaan mereka untuk merangsang pemikiran kritis dan kreativitas. Dorong anak-anak untuk selalu bertanya, mengapa dan bagaimana, karena itu akan membantu mereka untuk mengembangkan pola pikir. Dan orang tua juga kalau ditanya mengapa dan bagaimana, harus sabar. Memang waktu yang dibutuhkan sangat panjang dan bahkan anak akan bertanya terus, jangan pernah di stop oleh karena kita sibuk. Karena ini akan mematikan rasa ingin tahu mereka. Dan yang berikutnya adalah mari kita terima kesalahan ataupun kegagalan yang dibuat oleh anak-anak. Ajarkan anak-anak kita bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Dukung eksperimen dan penemuan mereka. Bahkan jika itu berarti mereka harus gagal lagi. Jangan biarkan anak-anak kita menyerah ketika gagal. Kita semangati terus dan kita dukung terus. Setiap kali gagal mereka belajar. Mereka menjadi lebih baik dan akhirnya berhasil. Dalam era di mana pengetahuan dan teknologi berkembang begitu cepat, membangkitkan rasa ingin tahu anak-anak adalah kunci untuk mempersiapkan mereka menghadapi masa depan yang tidak pasti. Dengan mendukung dan memupuk rasa ingin tahu mereka, kita membantu anak-anak menjadi pembelajar yang tanggap, yang kreatif, dan penuh semangat. Mari kita terus merangsang rasa ingin tahu anak-anak kita untuk menjelajahi dunia ini dengan penuh kegembiraan. Bukan hanya dunia yang kita tinggal sekarang ini, tapi juga dunia yang akan datang, yaitu di surga. Saya akan tutup dengan Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah menyembunyikan suatu perkara, tetapi kemuliaan Raja ialah meneliti suatu perkara. Ayat ini menyiratkan bahwa Tuhan ingin kita mencari pengetahuan dan pemahaman, karena itu merupakan hal mulia dan penting. Tuhan memberkati orang tua yang penuh komitmen. Shalom. Ada tidak hal yang membuat kamu penasaran? Aku sih orangnya nggak terlalu penasaran ya. Oh gitu. Sebenarnya nggak ada sih. Kadang ada, kadang nggak ada sih. Kayak aku penasaran kalau kita udah mati itu reinkarnasi itu nyata atau enggak. Menurut kamu rasa ingin tahu itu penting tidak? Kadang-kadang kalau rasa ingin tahu kita kepada suatu hal yang penting, itu penting untuk kita. Tapi kadang-kadang kita sebagai manusia mau ingin tahu yang tidak baik. Jadi menurut aku itu nggak penting. Penting sih. Tapi kadang kalau terlalu ingin tahu itu juga bikin annoying. Rasa penasaran itu bisa penting tapi kadang-kadang bisa mengganggu orang, Miss. Ada nggak topik yang ingin sekali Jocelyn tahu lebih banyak? Tentang pelajaran mungkin. Pelajaran matematika, IPA, dan lain-lainnya. Aku pengen belajar tentang cerita Yesus. Aku mau tahu aja kalau kita mati, kita itu langsung ke surga atau enggak. Apa yang kamu lakukan kalau kamu ingin sekali tahu tentang suatu hal? Aku sih biasanya search di Google aja. Biasanya aku searching Google atau tanya kepada orang yang lebih tahu dari aku, contoh kepada guru, teman, atau pendeta di gerejaku. Pertama cari dulu di Google atau ChatGPT, tapi kalau nggak ketemu tanya orang tua atau nggak ke kakak. Menurut Olin,
Apa bedanya rasa ingin tahu dan terlalu ingin tahu? Kalau rasa ingin tahu, kita masih bisa mengontrolnya, seperti kita sudah menanya, kalau kita sudah tahu jawabannya itu sudah cukup. Tapi kalau rasa ingin terlalu tahu, kadang-kadang kita mendesa-desa untuk mengetahuinya sampai-sampai bikin orang itu gak nyaman dengan kita. Kalau ingin tahu itu sekedar ingin tahu aja, kayak oh ini udah ketemu artinya, ya udah. Tapi kalau misalnya ingin tahu itu kayak udah ketemu artinya tapi masih ingin tahu apa yang dimaksud dari arti tersebut. Kalau kita ingin terlalu tahu itu biasanya kita itu sampai kayak desperate gitu nyari-nyarinya. Kalau cuman rasa ingin tahu? Mungkin kalau rasa ingin tahu juga bisa nggak terlalu ini sih. Oke deh. Siapa sih yang Jocelyn lihat dan membuat kamu ingin tahu banyak hal? Levina, karena dia tuh tahu banyak pelajaran kayak matematika, hafalan lainnya gitu. Pendeta aku sih, Miss. Soalnya dia suka kasih tahu tentang cerita Tuhan, tapi kadang-kadang aku belum mengerti juga. Orang yang aku ingin tahu itu Tuhan, karena menurut aku banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, kayak masih jadi misteri.